Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Prasto SPD. Saya adalah guru di MTS Al-Islah Kabupaten Madiun, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Strategi Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kerja yang dilaksanakan di MTS Al-Islah Kabupaten Madiun dengan mengambil subtema tentang konflik dan integrasi sosial masyarakat Indonesia. Berikut adalah video UKIN saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, tolong dilihat di bawah, di kanan, di kiri. Mungkin ada sampah, diambil dulu, biar pemandangannya enak. Bersih ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke ya, hari ini hari apa, Cak? Senin tanggal 6 Desember ya, tahun 2021. Oke, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Agustina Saida izin, nggak masuk. Kemudian Azwali Hanim, kemudian Dania Kurniawati, kemudian Destria, kemudian Kalila Talita Ramadhani, terus Leli Masyiatul Ulya, Melina, Zulaika Dewi, Nurjihan Amalia, Himatuya, kemudian Risma Aulia Wardani. Ya, oke. Berarti yang tidak masuk hari ini 3 orang, Agustina, Nawiru, sama Erin ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita masuk pelajaran hari ini. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Iya, pluralitas. Pluralitas adalah kemajemukan. Terus dari kemajemukan dan keanekaragaman itu akan timbul suatu konflik, betul sekali.
kalian pernah dengar istilah namanya separatis atau kelompok separatis? Pernah dengar ya? Belum pernah ya? Separatis itu artinya tindakan memisahkan diri dari kelompok. Nah, tindakan separatis ini yang sering kali terjadi di negara kita. Ini timbul terjadinya konflik seperti kejadian di Ambon, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan. Sekarang ini yang akhir-akhir ini kita di Papua. Iya, tentang itu apa? KKB. Tahu KKB? Apa? Majalahnya KKB apa? Kelompok. Iya betul, kelompok kriminal bersenjata. Bahasanya aja udah serem ya. Kelompok kriminal bersenjata. Kadang-kadang konflik itu memang sengaja ditimbulkan dengan suatu tujuan tertentu. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Sebentar, tak besarkan dulu. Nah, jadi yang pertama setelah mencermati video pembelajaran, jadi kalian nanti akan mencermati video pembelajaran. Kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian konflik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mencermati video pembelajaran, peserta didik ini dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial masyarakat dengan tepat. Jadi kalian nanti biar tahu integrasi sosial itu sebenarnya apa. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati video pada kitab pembahasan kasusnya nanti, ini kalian ini diharapkan dapat menganalisis konflik. Jadi kalian analisis konflik. Jadi nanti Bapak akan tampilkan sebuah video konflik, kalian analisis kira-kira konflik apa yang terjadi, terus dampaknya seperti apa. Kemudian yang kelima, setelah mencermati video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan dari Pak Agus, nanti kalian diharapkan bisa menemukan upaya-upaya pencegahan konflik. Jadi cara mencegah konflik itu bagaimana? Konflik kan sering terjadi konflik ya awalnya. Konflik batin yuk iso. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, kalian nanti menyajikan karya tulis tentang konflik dan nanti Bapak akan kasih kalian sebuah LKPD. Tugas kalian di dalam kelompok adalah menganalisis video tentang konflik kemudian dituangkan di dalam sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik itu. Oke, lanjut ke pembahasan materi ringkasnya. Jadi ini orientasi masalahnya. Konflik yang terjadi di KKB di Papua. Kira-kira apa yang dapat kalian tangkap dari peristiwa itu tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi itu adalah salah satu contoh tindakan separatis. Saya hentikan dulu. Jadi itu adalah salah satu contoh tindakan separatis yang terjadi di negara kita, yang baru saja terjadi di Papua, KKB atau kelompok kriminal bersenjata itu tadi, dan itu menimbulkan korban jiwa. Ya. Mengatasi konflik itu tidak selalu harus dengan kekerasan. Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan, tapi juga bisa melakukan dari pendekatan secara yang lebih intim. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi itu tadi adalah orientasi masalah kita, masalah yang harus kita pecahkan, kita cari problem solvingnya. Kemudian kita masuk ke pengertian konflik. Jadi menurut yang pertama adalah pendapatnya tentang Robert M.Z. Lawang. Ini konflik ini adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan lain sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan pesaingnya. Kalau kalian menganalisis dari kata per kata, mungkin bisa dipahami apa tuh hal-hal yang langka, nilai, status, kekuasaan. Kira-kira apa? Kalau status sosial. Ya, status sosial ini yang biasanya menjadi perdebatan ya di masyarakat. Nah, ini memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya yang relatif terbatas. Nah, dari sini ini kan yang namanya ekonomi, politik itu kan sifatnya terbatas. Karena apa? Karena memang ya tidak semua orang bisa memiliki apalagi ekonomi.
Ekonomi itu ya terbatas, politik juga terbatas. Kemudian menurut Kartono, yang kedua, konflik ini adalah proses sosial yang bersifat antagonistik. Antagonis. Apa antagonis? Gonistik ya. Apa? Antagonis itu sebenarnya apa? Apa? Perilaku yang buruk, terus apa nih? Jahat. Iya, peran antagonis jahat ya. Jadi ini antagonis itu memang dari suku kata antagonis. Nek sinetron biasanya kamu dulu antagonis itu menjadi peran jahat. Lawannya dari peran baik. Kalau baik apa? Protagonis. Dan antagonis itu adalah buruk, atau di sini yang dimaksud antagonis di sini adalah penentangan, jadi menentang, pertentangan atau menentang aturan. Nah, sehingga timbul menjadi konflik. Kalian pernah lihat anak pang ya? Bocah pang ngerti anak pang? Anak pang itu prinsipnya gitu, anti kemapanan saja gitu. Jadi anak pang itu prinsipnya anti kemapanan. Mapan di sini maksudnya mapan itu nggak tahu maksudnya mapan dalam artinya apa. Kalau pandangan saya mapan itu artinya anti dengan hal yang dianggap formal. Jadi anti aturan. Kemapanan yang dimaksud anak pang itu ya, kalau menurut saya ini ya, pendapat saya, dia itu anti dengan aturan. Jadi tidak mau diatur, tidak mau kekang. Berikutnya, nah ceritanya orang yang bagus, ceritanya senengnya ramergane. Oke ya, ini adalah faktor penyebab konflik. Yang pertama ini adalah perbedaan individu. Ini Melayu saya. Ini yang pertama adalah perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini biasanya apa? Kalau kalian pemahaman kalian, individu yang berbeda itu apa? Dari apanya? Suku jadi ini apa? Sifat apa nih? Perilaku terus apa nih? Sifat itu kaitannya dengan apa? Sifat itu kaitannya dengan apa? Watak apa nih? Ini ya, karakter. Iya, setiap orang ini karakternya berbeda. Jadi individu satu dengan yang lain pasti karakternya berbeda. Gak mungkin karakternya kodok, kolak gak mungkin. Nek sifat ini kodok, bisa mungkin sama sifatnya. Sifat itu kan objektif ya, baik, sombong, pemaaf, pemalu, pendiam, itu kan sifat. Tapi kalau karakter ini sesuatu yang khas, jenenge karakter. Karakter pasti khas. Dan ini yang tidak dimiliki semua orang, tidak memiliki yang tidak ada kesamaan satu sama lain. Jadi bisa timbul konflik dari karakter yang berbeda. Kalian misalnya dipertemukan dengan seseorang dengan karakter yang berbeda dengan kalian, itu juga pasti akan timbul konflik. Jadi bayangno, si Toe sewenang ngomong, lah si Toe pendiam, kira-kira nyambung orang, tidak nyambung itu. Si Toe ngomong aja, si Toe menang aja, si Toe sih ngomongnya si Toe ini males, ya lah ngomongnya kan kesel dewe. Ini. Kemudian yang kedua adalah perbedaan budaya yang berbeda. Ini juga bisa timbul konflik. Misalnya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu rata-rata mereka dari budaya yang berbeda. Kemudian kepentingan, ada perbedaan kepentingan. Kepentingan si A mempunyai kepentingan tertentu dan si B punya kepentingan tertentu dalam waktu yang sama, kemudian timbul konflik. Kemudian perubahan sosial. Misalnya ada suatu hal yang dulunya baik sekarang jadi tidak baik. Dulunya baik sekarang jadi kurang baik. Seperti misalnya kalau sekarang ya masih masa pandemi. COVID-19 itu ada varian baru yang terbaru itu namanya apa? Kamu tahu nggak? Jadi ada varian yang keren. Kalau varian kan enak kayak makanan ya. Varian durian, varian stroberi. Jadi namanya tuh Omicron. Kayak makanan emang ya. Namanya Omicron. Oke, next. Kemudian macam-macam konflik. Yang pertama adalah pengenalan sosial, terus kemudian apa itu? Antar kelompok sosial, terus antar kelompok organisasi, terus next. Kemudian integrasi sosial. Nah, ini integrasi. Jadi lawannya konflik itu integrasi ini ya. Bukan lawannya sebenarnya. Kalian masih ingat nggak? Mereka integrasi itu apa? Mantap. Masih ingat bagus. Oke, jadi penyusunan unsur yang berbeda-beda itu beda-beda disesuaikan. Kemudian dengan cara integrasi akan tidak timbul konflik. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD sebentar.
kalian bentuk kelompok. Jumlah siswanya tadi yang tidak masuk ada 3 orang. Jadi 4 kelompok saja. Silakan dibentuk kelompok. Ini LKPD-nya. Terus kelompok 3. Pak, salah Pak. Oh iya, ini setnya. Sekarang bentuk kelompok. Kelompok. Dibentuk lingkar. Jangan ada satu yang sendiri. Semuanya harus gabung kelompok. Semuanya harus jangan ada yang nebeng. Kerjanya si turun. Jadi semuanya ada oke ya. Nomor 1 mana? Nomor 1 mana? Sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya melalui analisis dari video ini. Kalian perhatikan ini videonya, kalian perhatikan. Nanti kalian analisis juga. Oke ya, jadi tugas kalian nanti analisis video ini, itu ada masalah konflik keluarga. Nah, kalian nanti jelaskan masalahnya apa, dampaknya bagaimana, terus kalau solusinya bagaimana. Silahkan kalau ada yang mau tanya tentang materinya, boleh ditanyakan. Nanti Bapak jelaskan. Ini sambil dilihat aja nggak apa-apa. Nomor berapa? Mungkin ada yang mau tanya. Nomor berapa? Ya, oke. Nomor 4. Ya, sini dulu aja. Ini nomor berapa? 4. Apa pertanyaannya? Tadi katanya dampak konflik bisa positif dan negatif. Oh iya. Contoh dampak positif apa aja Pak? Dampak konflik bisa positif, bisa negatif. Oke, kita hentikan dulu biar suaranya jelas. Tadi kan dampak konflik ada 2 ya. Bapak tadi sebenarnya duduk ke pas ini, pakai masker. Jadi ada 2, dampaknya ada positif, ada negatif. Dan dampak positif yang pertama itu konflik itu bisa mempengaruhi sikap seseorang, perubahan sikap. Nah, perubahannya itu kalau ke arah positif, berarti dampaknya itu bisa dampak positif. Itu yang pertama kan. Kemudian kepribadian tadi ya, kepribadiannya berubah. Jadi dari yang tadinya malas, kemudian terjadi masalah, jadi konflik pada dirinya, kemudian dia tidak naik kelas, kemudian dia menjadi jadi rajin. Karena apa? Ingin memperbaiki kesalahannya. Itu dampak konflik. Yang kedua adalah solidaritas. Kalau itu terjadi secara kelompok. Misalnya kalau kalian di dalam kelas, misalnya dalam lomba kebiasaan kelas kalah misalnya di tahun ini, kemudian tahun berikutnya saya kompak nih, bicaranya kan kelas ini menang, itu salah satu dampak positif. Kenapa? Dampak negatifnya? Kalau dampak negatifnya banyak sekali. Konflik itu rata-rata dampaknya memang negatif. Karena konflik, yang namanya konflik itu pertentangan, pertikaian, percekcokan, pasti dampaknya rata-rata negatif. Apalagi kalau konflik itu disertai dengan kekerasan, itu nanti berdampak negatif. Bisa dipahami? Silakan yang lagi mau tanya. Memperkecil resiko terjadinya konflik dari keanekaragaman. Memperkecil terjadinya resiko konflik dari masalah keanekaragaman. Nah, keanekaragaman itu banyak. Tadi misalnya dari budayanya, iso songko apa sih, kepribadiannya, pribadi individunya. Nah, cara memperkecilnya itu dengan toleransi ya. Jadi dari keanekaragaman itu kita toleransi satu sama lain, memahami satu sama lain dengan itu tadi ya. Dari menyesuaikan unsur-unsur itu tadi ya. Jadi sehingga resiko konflik itu diperkecil atau bahkan tidak ada. Yo, ada sanggahan mungkin? Ada yang belum dipahami? Kita menyesuaikan gimana? Ya, silakan Jihan. Apa sih?
Toleransi, intinya kalau konflik itu di dalam perbedaan itu kita harus ada rasa toleransi tadi ya. Sebentar, dulu, kembalikan dulu. Di sini tadi Bapak sudah menjelaskan toleransi. Salah satunya ini. Sikap terbuka. Ini yang pertama itu, kalau terbuka itu memang konflik itu kalau sudah terjadi. Kemudian toleransi, gitu, terhadap kelompok-kelompok. Atau toleransi itu bisa diartikan sebagai penyesuaian unsur kita ya. Ngajeni wong, memaklumi, itu juga toleransi. Oke, ada lagi? Ini kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi jika ada konflik dengan teman satu kelas yang sangat dekat dengan kita, Pak? Iki sing biasane ya. Jadi misalnya nek kanca sing cowok kanca ngarani kanca apa? Kental. Ya kan kanca kental ya to. Best friend level, Pak. Iya, best friend forever. Dan ternyata timbul konflik. Saya tuh juga pernah ngalamin hal seperti itu. Kanca sing cowok kental banget terus timbul konflik. Nah, ini susah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, caranya harus memang gini. Konflik itu tadi kan kita harus pertama menyesuaikan unsur. Menyesuaikan unsurnya dulu cara dengan integrasi sosial itu tadi. Kemudian yang kedua, toleransi ya. Enak sebenarnya poin plusnya lagi cara menyelesaikannya. Kita itu harus mengalah ya. Paham ya? Oke, silakan. Ada lagi mungkin kelompok berapa? Ini sebentar. Oke, silakan. Siapa? Ini hampir sama sebenarnya pertanyaannya dari kelompok berapa dari satu tadi ya, menyesuaikan unsur-unsur ya. Bagaimana cara menyesuaikan unsur-unsur agar konflik itu tidak terjadi berkepanjangan? Yaitu tadi sebenarnya ya toleransi, sikap menghargai, terus kemudian kita bisa menempatkan diri kita. Yang paling penting itu konflik itu dilihat dari sudut pandangnya ya. Kalian tahu sudut pandang? Apa sudut pandang? Sudut pandang itu apa? Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan melihat sesuatu dari sudut pandang semata-mata dari kesalahannya saja. Itu sudut pandang. Jadi melihat sesuatu dari sudut pandangnya dulu. Kalau ada masalah dengan teman kamu lihat dulu, sebenarnya masalahnya apa. Jangan terus egois. Kamu belum tentu benar, tapi kamu juga belum tentu salah, atau dia juga belum tentu salah. Makanya kamu jangan terlalu mengejat seseorang itu langsung, wah ini jelas yang salah awakmu. Mau nggak mau kamu harus manut karo aku yang bener. Itu nggak bisa. Itu salah satu cara integrasinya seperti itu. Jadi dari sudut pandangnya, itu penting sudut pandang itu. Oke ya. Oke ya, PPD-nya sudah selesai? Ya. Sudah selesai, kemudian punya presentasi. Mau berapa yang mau presentasi? Silakan anak. Ada kelompok 2, berapa lagi? Kelompok 1, presentasi lagi. Mau berapa lagi? Nah, oke, sementara waktunya juga terbatas. 2 kelompok ini dulu. Yang pertama itu adalah kelompok 2 presentasi, kemudian nanti kelompok 1 ya. Silakan kumpul. Nanti perkenalan dulu kelompoknya. Boleh perwakilan saja 2 orang atau semuanya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Irma, Fadila, Saidi, Marina, dan Dia ingin mempresentasikan tentang konflik dan integrasi sosial yang terdapat dalam video tersebut. Kita menjelaskan jenis konflik yang terdapat di dalam video tersebut. Di dalam video tersebut termasuk dalam jenis konflik antar individu yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi dalam rumah tangga. Menjelaskan faktor konflik yang terjadi dalam video tersebut. Faktor penyebab konflik tersebut adalah masalah suami atau masalah pekerjaan suami yang ada di kantor yang kemudian dibawa pulang, yang kemudian dilampiaskan kepada istrinya. Sebutkan dan jelaskan akibat maupun dampak yang dampak dari konflik tersebut akan terjadi hancurnya rumah tangga,
terjadinya ketekanan batin pada seorang anak. 4. Jelaskan cara mengatasi atau integrasi sosial yang dilakukan dalam video tersebut sehingga konflik dapat teratasi. Dalam video tersebut terjadi integrasi sosial dengan cara mengatasinya dengan cara keterbukaan dengan orang lain. Anaknya bercerita kepada orang lain, kemudian orang lain menceritakan kepada orang tuanya, akhirnya terjadi integrasi sosial. Nah, maka usaha moral yang dilakukan pesan moral dapat kita petik dari video tersebut adalah seharusnya kalau masalah pekerjaan nggak usah dibawa ke rumah, cukup diselesaikan saja di kantor agar tidak terjadi konflik dengan istri ataupun anaknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Dia penyusunan kata-katanya juga bagus. Yang bagus lagi itu memang dia nggak baca, jadi romantik. Secara narasi juga boleh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sambil belajar. Sini kan kalian sambil belajar. Mengasah mental itu penting. Untuk nanti kalian di bicara dulu. Kita dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan Liza, Desmira, Veronicano, dan sendiri. Ya. Oke, silakan. Jenis konflik yang terjadi di video tersebut adalah perbedaan kepentingan. Salah Terus ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terus lanjutkan. sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada masalah, karena kalau presentasi baca coba Pak Jokowi saja itu kalau pidato itu baca, tapi apakah bacanya terus gini itu kan enggak. Jadi meskipun kita baca, kita mau presentasikan sesuatu tapi dengan baca, tapi baca ya loh, dia baca sebenarnya, tapi ya tidak hanya baca yang ini, tapi gesturnya ya tetap diusahakan kalau kita presentasi di depan forum atau di depan kelas itu ini dilatih. Dan itu memang harus dilatih ya. Kalau nggak dilatih nggak mungkin bisa. Kalau cara menyampaikannya itu bagus, meskipun itu baca dia tetap bagus, kelihatan bagus. Oke, overall sudah bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok lain atau punya pendapat lain tentang apa yang disampaikan kelompok 2 dan kelompok 1 itu tadi. Silakan. Apa? Mengapa seseorang Iya, apa sih? Mengapa seseorang di masyarakat hanya melihat dari segi sosialnya saja? Nah ini ada yang dilema ya, sebentar ya. Jadi menurut Jihan ini, kenapa masyarakat itu menilai sesuatu itu dari status sosialnya ya mungkin? Oh begitu ya, pertanyaannya. Menilai seseorang itu dari status sosialnya. Seseorang dinilai dari status sosialnya. Perhatikan, mau perhatikan. Dan menilai seseorang memang status sosial. Status sosial itu inilah kita sebagai makhluk sosial ya kita perjuangkan itu. Status sosial ya, bukan berarti status sosial itu tidak hanya. Kalau masih pikirnya begini, status sosial itu memang bisa diukur dari mana ini? Bisa diukur dari keilmuannya dan lain-lain.
Jadi tidak hanya itu saja. Status sosial itu tidak hanya ekonomi. Orang kalau kaya pasti duit mati ya. Kan kalau mindset kamu seperti itu ya, duit mati itu semua. Bukan soalnya. Oke, sekarang Bapak kasih soal evaluasi, kalian kerjakan. Kita ukur seberapa ketersampaian kalian terhadap materi kita kali ini. Ketercapaiannya bagaimana? Ini soalnya cuma pilihan ganda. Terus cuma ada 10 soal. Kamu ada satu bantu Bapak untuk membagikan. Coba. Ini saya bagikan, saya nanti saya bagikan saja terus saya Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, salah hubungan. Terus dalam ini sudah dimulai. Oke ya, kita simpulkan sekarang. Jadi konflik itu bisa diatasi dengan cara integrasi itu tadi. Kita menyesuaikan unsur-unsur dari hal yang berbeda dan kita cari solusi. Kemudian yang kedua adalah toleransi dan terbuka. Jadi penting adanya toleransi ya. Kita itu kalau nggak ada toleransi satu sama lain, kita tidak bisa membantu orang lain. Mungkin begini kan? Menurut kita tidak benar, tapi menurut dia mungkin dia anggap dia benar. Nah, kalau kita nggak ada toleransi ya, pasti akan timbul masalahnya kan. Adalah seperti itu, apa yang dilakukan orang lain itu anggapannya itu sudah benar, tapi dinilai orang lain juga bisa belum tentu benar. Nah, itu kita harus ada toleransi. Kemudian yang ketiga terbuka kan. Kalau memang kamu punya masalah, punya konflik baik di dalam pribadi, dengan keluarga, dengan teman, itu usahakan ada keterbukaan atau sharing dengan teman sendiri. Kalau biasanya gini, kalau masalahnya di sekolah kita sharingnya ke keluarga. Kalau masalah keluarga kita ke teman kita atau saudara, nah, seperti itu. Agar ada biasanya ada solusi selain konfliknya tidak. Jadi konflik itu tidak terjadi secara berkepanjangan. Karena apa? Karena kalau konflik itu terjadi berkepanjangan itu sebenarnya merugikan, gitu. Itu tadi loh, dampaknya itu menjadi perubahan pribadian. Yang tadinya orangnya itu rajin belajar, periang, terus kemudian ceria, gara-gara ada konflik, kemudian jadi malas belajar. Terus kemudian gak ceria, ini berdampak pada berdampak pada prestasi belajar kalian di kelas. Kalau konflik itu tidak diselesaikan. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, sekian Bapak akhiri. Silakan dipersiapkan untuk berdoa. Nah, sekarang bapaknya siapa dulu? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf untuk belajar hari ini. Semoga kalian terus tetap belajar dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.